Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sunnah wal wafa. Amma ba'du. Para pemirsa, para netizen dimanapun berada, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah pada malam hari ini bertemu kembali dengan saya dalam kajian rutin setiap malam Sabtu. Yaitu pada malam hari ini kita akan mengangkat sebuah kajian tafsir, yaitu tafsir daripada surat Wal-Adiyat. Para pemirsa, para pendengar RKM TV dan dakwah Nusantara dimanapun berada. Sebelum saya memulai kajian tafsir ini, alangkah baiknya kita simak terlebih dahulu daripada surat Wal-Adiyat ini. Yang mana menurut saya bahwa surat ini sangat menarik ya. Sangat menarik untuk dibahas dan dikaji karena ini terkait dengan apa? Dengan sumpah Allah. Sumpah Allah yang bersumpah atas salah satu makhluknya, yaitu berupa seekor kuda atau seekor kuda, bahkan dikatakan seekor kuda perang yang berlari kencang, bahkan dikatakan seekor kuda betina yang digunakan untuk perang. Nah, ini kita mengangkat atau surat Al-Adiyat ini karena ini ada kaitannya dengan kehidupan manusia, ya, dengan kehidupan manusia yang mana ini sangat ironis sekali, ya, sangat ironis sekali karena ternyata di dalam surat ini Allah menjelaskan bahwa manusia itu terkadang tidak lebih baik, tidak lebih taat, yang siap atau tidak lebih bersyukur kepada Tuhannya dibanding taatnya dan setianya seekor binatang ya, terhadap manusia. Mari kita terlebih dahulu simak konten ya, daripada surat Al-Adiyat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabaha fal muriyati qadaha fal mughirati subha fa aqarna bihi naf'a fa wasatna bihi jam'a. Innal insana li rabbih lakanut wa innahu 'ala dhalika lashahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzin khabir. Kurang lebih seperti itu. Ya. Isi daripada surat Wal-Adiyat. Nah, surat ini adalah surat Makkiyah. Itu diturunkan ya. Dan menurut asbabun nuzul, ya, asbabun nuzul daripada surat ini yang diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa ayat ini turun terkait dengan salah satu pasukan Rasulullah yang dikirim untuk ke medan peperangan. Kemudian ya, dalam beberapa bulan ini tidak ada kabar beritanya. Sehingga ya Rasul dan para sahabat bertanya-tanya tentang kabar daripada pasukan perang. Maka kemudian turunlah ayat ini, itu sekaligus memberi kabar kepada Rasulullah dan para sahabat tentang keadaan daripada pasukan perang. Nah, hadirin adalah para pemirsa di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Surat ini dimulai dengan sumpah, ya, dengan sumpah, yaitu Allah bersumpah dengan salah satu makhluknya yang berupa seekor kuda perang. Ini para mufasir berbeda pendapat, ada yang mengatakan ya kuda perang betina, ada yang mengatakan ini ya al-Ajab ini pasukan kuda perang dari unta. Namun jumhur mufasir mengatakan bahwa ini adalah pasukan kuda perang, yang mana Allah menjadikan sumpah ya, dengan apa? Dengan mengucapkan dengan kalimat wal adiyati dhabha. Apa artinya wal adiyati dhabha? Ini adalah demi kuda perang dhabha yang berlari kencang. Dhabha itu berlari kencang, saking kencangnya dia sampai terengah-engah. Itu mana daripada wal adiyati dhabha. Demi ya, kuda perang yang berlari kencang sehingga saking kencangnya dia sampai terengah. Nah itu. Nah kemudian uniknya di dalam Al-Quran biasanya dalam awal sumpah jika Allah memulai dengan kata waw misalnya seperti wadduha wal laili idza saja ma wadda'a rabbuka wa ma qala. Biasanya kalau Allah memulai sumpahnya dengan waw, biasanya itu selalu diikuti dengan waw. Wal adiyati atau misalnya seperti wadduha wal laili waw ya. Banyak lagi dalam surat yang lain, misalnya wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqa adh-dhakara wal-unsa. Wa. Nah, apa maknanya? Nah, kalau Allah memulai sumpah dengan kata waw, terus pada yang berikutnya waw, terus waw, itu menunjukkan bahwa Allah itu menceritakan atau bersumpah atas nama makhluknya yang berbeda. Misalnya Allah bersumpah demi waktu malam, tapi kemudian selanjutnya sumpah dengan waktu siang dan lain semacamnya. Tapi di dalam surat Wal Adiyat ini Allah bersumpah dimulai dengan kosam wal adiyati dhabha, fal muriyati qadha, fal mughirati subha. Kemudian dilanjutkan dengan pak. Sampai fal mughirati nanti. Nah, apa wasaf najiyah? Semuanya Pak. Ini apa maknanya? Bahwa Allah ya menjelaskan atau bersumpah atas nama satu makhluk, ya, kemudian diperkuat dengan segala sifat dan karakter daripada makhluk itu, sehingga makhluk itu ya, menjadi sesuatu sosok makhluk yang hebat dan luar biasa, ya, perkasa, sehingga Allah jadikan sumpah di dalamnya. Nah, kemudian kenapa Allah menjadikan sumpah ya, menjadikan makhluk sebagai alat sumpah di dalam. Nah ini dalam kajian tafsir. Jika Allah itu bersumpah, ya, baik atas dirinya maupun atas nama makhluknya, itu menunjukkan bahwa Allah itu ingin menunjukkan bahwa makhluknya itu sesuatu yang luar biasa, ya. Sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang hebat, ya, yang perlu diperhatikan, yang perlu dijadikan iktibar pelajaran, ya tentu bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran di dalamnya. Khususnya bagi pembaca Al-Quran dan orang-orang yang mendalami Al-Quran. Ya, tentu dalam hal ini ya,
sasaran daripada mukhatab daripada surat Al-Adiyat ini. Sasaran yang ingin ditembak itu adalah kaum kafir Quraisy. Kafir Quraisy. Di mana Allah menjadikan ya kuda perang ini ya, supaya apa? Menjadi perhatian khusus bagi kaum kafir Quraisy. Kenapa kemudian Allah ini mengangkat ya, menjadikan sumpah kuda perang sebagai alat sumpah? Kenapa? Karena orang kafir Quraisy itu dikenal dengan orang yang suka dengan kuda perang, dengan kendaraan perang, ya, yang khusyuk, yang hebat, yang luar biasa. Dan ibaratnya kalau dalam kehidupan kafir Quraisy itu, ya, orang-orang di masa jahiliyah dulu itu menganggap kuda perang itu sebagai sesuatu yang mewah, sesuatu yang hebat, sesuatu yang luar biasa. Sehingga Allah menjadikan alat itu untuk menarik perhatian daripada kaum kafir Quraisy. Ibaratnya kalau zaman sekarang itu, ya, kuda perang itu ya, seperti mobil mewah, ya. Seperti mobil mewah yang tidak setiap hari digunakan, tapi dia hanya digunakan sewaktu-waktu saja ya, untuk tujuan yang penting. Untuk tujuan yang penting. Itu kenapa Allah menjadikan kuda perang ini sebagai sumpah. Dan ternyata dalam ya, masyarakat modern ternyata memang kuda perang itu menjadi sesuatu yang sangat mewah juga, menjadi barang mewah. Ya, terdengar ya, kabar berita bahwa ya, kuda yang bagus itu adalah harganya ada yang miliar. Ini menarik, ya, ini menarik untuk dikaji. Sehingga ini ada kaitannya dengan Allah menjadikan al-adiyat kuda perang itu sebagai konteks. Itu kemudian kenapa Allah menjadikan makhluknya yaitu kuda perang ini sebagai alat sumpah, karena ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Allah di balik kuda perang. Bahkan selanjutnya ya, Allah menjelaskan kehebatan kuda perang ini, sifat daripada kuda perang al-adiyat ini dilanjutkan pada yang berikutnya. Wal-adiyatu dhabha wal-muriyati qadha. Dia berlari kencang, saking kencangnya itu sampai di dalam larinya itu kaki-kakinya kudanya itu sampai memercikan api. Ya, sampai memercikan api. Bayangkan kalau ekor kuda lari sampai memercikan api, itu betapa dahsyatnya larinya. Gitu ya, batu dengan bebatuan. Menunjukkan lari kencang. Udah yang ketok. Terus kalau mau roti subhan, Fa'asar nabi, kalau mau roti subhan, itu ayat yang kedua. Dan dia kalau mau roti subhan itu apa? Dia berlari kencang subhan pada waktu subuh. Al-Mughirati subhan. Ya. Jadi waktu subuh dia sudah keluar ya, ke medan perang. Ya. Ya, untuk apa? Untuk memenuhi hajatan majikannya. Ya, untuk melayani majikannya. Itu pergi ke medan perang. Ya, apa maknanya? Bahwa orang yang semangat, orang yang punya gairah tinggi itu adalah orang yang yang pagi-pagi waktu subuh sudah keluar rumah, yang untuk berbuat, ya, memenuhi tugas-tugasnya sebagai hamba. Itu disebut al-mughirati subhan.
Kemudian fa'asarna bihi naq'a. Ya, kemudian dalam di waktu subuh itu dia lari ya, sampai dia mengepulkan debu-debu berterbang. Ini masih menceritakan bagian dari sifat kuda tadi, karakter kuda ini. Ya, bayangin, di waktu subuh keluar lari kencang sampai mengepulkan debu-debu berterbang. Ini secara logika agak bertentangan. Biasanya debu terbangan itu muncul di siang hari. Ini. Tapi kenapa di waktu subuh kok bisa mengepulkan debu? Apa maknanya? Ini menunjukkan sakit kencangnya kuda ini berlari, ya, menuju apa? Tujuan ke medan perang. Ini. Terus kemudian ditutup, ya, pada ayat terakhir dalam sumpahnya Pawasa karena dihijam. Maka kemudian dia melesat masuk ke tengah medan perang, ya, ke tengah-tengah. Pawasa karena dihijam masuk ke tengah medan perang. Ya. Untuk apa? Menghantam musuhnya. Ini apa maknanya? Dan biasanya orang perang itu face to face. Dia menyerang, ya, dari pinggir berhadapan, kemudian dia berperang, saling memukul. Tapi ini sudah ini langsung masuk ke tengah, ke medan perang. Nah ini suatu kehebatan tersendiri di mana seorang pejuang itu tidak semua berani masuk ke medan perang, kecuali dia benar-benar ya, pejuang sejati dan memang ingin mati satu. Ya. Nah ini sumpah Allah terkait dengan apa? Dengan kuda perang. Dengan kata al-adiyah, wal-adiyah itu fal-muriyah itu qadha, fal-muhirah itu fa'asarna binaq'a fawasat. Terus ini sudah selesai. Ya. Allah bersumpah dengan satu makhluknya, dengan segala karakter dan sifatnya serta kehebatannya. Nah, kemudian pada ayat selanjutnya Allah menjelaskan tentang apa? Tentang ayat yang terkait dengan karakter manusia. Disebutkan innal insana li rabbihi lakanun. Ini Allah menyatakan, memberikan informasi. Karena inna ini bukan kata informatif. Inna, sungguhnya, innal insana, sungguhnya manusia, ya, li rabbihi, terhadap Tuhannya, lakanud. Ya, lakanud benar-benar ya kanut. Kanut ini orang yang kufur kepada Allah. Ya, sebenarnya kanut ini lebih dari kufur, di atas itu. Ya, bukan hanya kufur ini, maka kufur segalanya. Kanut. Dan ini menariknya kata kanut, kanut itu hanya satu-satunya dalam Al-Quran. Kalau kata kafir itu banyak. Ini menariknya hanya satu ya dalam Al-Quran, kata kanut yang disematkan kepada manusia. Allah menggunakan kata inna tauhid dan ruknan tauhid lah kanut. Ini double tauhid. Artinya Allah ingin menyatakan secara utuh bahwa manusia itu memang kufur. Ya, banyakkan kufur. Ya. Artinya kalau banyakkan kufurnya apa? Berarti kurang syukur. Ini juga dijelaskan dalam berbagai ayat ya, dalam Al-Quran bahwa ya, manusia itu sedikit sekali syukur. Waqalilan ma tashkurun, sedikit sekali kalian yang bersyukur. Waqalilun min ibadiy syakur, sedikit sekali dari hamba-hambaku yang banyak. Ayat-ayat yang lain yang menyatakan bahwa manusia itu bahwa kurang syukur. Artinya lebih cenderung kepada kanut, kufur, di atas kufur. Ya, gabler, misalnya, ngeyel, gabler, ya, bandel, dan lain semacam.
Itu kurang lebih gambarnya lakanus. Nah, menariknya ini menariknya. Ini kemudian apa hubungan manusia? Manusia kanut ini yang oleh Allah diberikan atau disematkan kata kanut. Seperti seperti media, seperti itu. Dikaitkan dengan sumpah Allah tadi dengan seekor binatang yang pergi kencang dan pergi ke medan perang. Nah, ini pentingnya mengetahui tentang korelasi antara sumpah, ya alat sumpah dan apa dan konten sumpah, ya, dan juga sasaran yang ingin dicapai dari sumpah itu. Nah, ini bedanya antara sumpah Allah dan manusia. Ya, biasanya kalau manusia itu bersumpah, ini ya, dengan apa objek konten yang ingin dijadikan sebagai sumpah, ini tidak ada korelasi itu umumnya manusia. Misalnya sering manusia kita mendengar ya sumpah atau sumpah tabrak kucing misalnya, sambal geledek itu soto di jalan anu kan, itu sangat enak. Itu sate di jalan anu sangat sambal geledek. Ini nggak ada kaitannya antara sumpah dengan soto enak atau sate enak, itu nggak ada kaitannya. Ini sumpah manusia. Tapi kalau Allah bersumpah, itu ada kaitannya dengan sumpah, dengan makhluk yang dijadikan sumpah, dengan konten daripada sumpah itu. Jadi Allah tidak sekedar bersumpah, beda dengan manusia. Kadang tidak ada hubungannya dengan sumpah itu, dengan alat yang kita. Nah terus apa kaitannya ini? Ini yang ingin cari korelasinya antara manusia kanut, manusia dablek dengan binatang ya yang berupa kuda perang yang berlari kencang tadi dengan segala istimewanya dan sebagainya. Ini yang perlu dicari dengan merah. Nah ternyata Allah itu ingin memberikan pelajaran, ya, ingin menyadarkan manusia ya tentang kekanutannya, tentang kekufurannya dan kedapatan. Oh ternyata manusia terkadang tidak lebih baik dari binatang. Apa maknanya? Binatang ini ya, yang disimbolkan tadi dengan apa? Dengan kuda yang hebat, pagi-pagi subuh sudah keluar kandangnya untuk menuju medan perang, kemudian berlari kencang sampai mengeluarkan percikan api, mengumpulkan debu-debu keterbangan dan masuk ke tengah medan perang. Ini menunjukkan seekor binatang yang punya semangat dan semangat juang yang tinggi. Gitu ya? Semangat juang yang tinggi, sungguh-sungguh sudah kuat untuk memenuhi panggilan tuannya, yaitu majikannya untuk berperang. Ini sebenarnya yang perlu digarisbawahi. Dibanding padahal seekor kuda itu apa yang didapat? Hanya dia mendapatkan makan sekali sehari, paling berapa kali, gitu. Terus ya hanya paling mandi juga nggak tiap hari, misalnya kuda itu. Nah ini Allah ingin membandingkan dengan manusia yang sangat jauh sekali dari apa? Dan semangat juang seekor kuda. Mana manusia umumnya ya, kalau di waktu subuh saja udah males-malesan. Boro-boro pergi kan ya, mau sholat subuh jadi udah malas. Kalau seekor kuda udah awal ya, pagi-pagi udah siap mati pergi ke medan perang. Nah ini yang sebenarnya ingin dibidik oleh Allah, ya, kekufuran, ya, kelambatan dan kelalaian manusia ini di dalam merespon ajakan Tuhan. Berbeda dengan tadi seekor binatang yang begitu cepat merespon ajakan Tuhannya ketika diajak ke medan perang. Nah ini benang merah daripada sumpah Allah tadi dengan apa?
dengan kehidupan manusia yang serba lambat dalam respon seruan Tuhannya untuk bangun subuh atau berjuang berangkat pagi-pagi bermedan Tuhan sebagai bentuk apa gairahnya, semangatnya dalam memenuhi hak-haknya sebagai makhluk Allah seperti itu. Baik, sampai di sini kaitan sumpah Allah wal adil itu tadi dengan innal insana rabbil alamin. Terus kemudian Allah menjelaskan lagi ini tentang sifat dan karakter daripada manusia itu. Satu sebagai manusia kanut, yang kedua apa? Tentang ya, karakter kekanutannya ini dilanjutkan oleh Allah. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Innahu dan sungguhnya manusia ya ala dzalika atas kekanutannya, kelalaiannya, kegablekannya, kekufurannya itu lasyahid, dia itu benar-benar dia menyaksikan, menyaksikan maksudnya menyadari itu terus menerus. Itu mana lasyahid? Menyadari terus menerus. Kata syahid itu jamak dari kata syahid. Kalau syahid itu ya, biasanya digunakan untuk misalnya saksi dalam sebuah pernikahan, ya, pakai dua syahidaini, dua saksi yang hadir. Nah, kata syahidaini ini jadi kesaksian yang tidak terus menerus. Ya, paling kesaksiannya pada saat akad nikah saja, itu selesai. Tapi kata la syahid itu kesaksian yang terus menerus. Di mana manusia itu kalau berbuat salah, berbuat lalai, berbuat kufur, hatinya sebenarnya lagi dia menyaksikan, menyadari kekufuran, menyadari kekufuran. Nah, ini anehnya dia menyadari kekufurannya, kelalaiannya, kedablekannya, kemalasannya dan semacamnya, tapi dia terus menerus berbuat lalai, berbuat kufur, ya berbuat dablek, melanggar maksiat, dan melanggar larangan-larangan Allah. Nah ini yang dikritisi langsung oleh Allah bahwa manusia itu adalah mempunyai sifat lakanu. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Makna kedua wa innahu ala dzalika lasyahid, innahu-nya itu kembali kepada Allah. Artinya wa innahu sesungguhnya Allah ala dzalika atas kekufuran manusia, kedablekan manusia, kelalaian manusia lasyahid. Allah itu maha menyaksikan. Jadi dua-duanya benar. Yang menurut pandangan ulama tafsir walah. Itu ala dzalika la syai. Nahu yahubbil. Selanjutnya wa innahu lihubbil khairi la syadid. Wa innahu lihubbil khairi la syadid. Wa innahu sesungguhnya manusia ya, manusia yang kanut tadi ya. Manusia yang kanut lihubbil khair. Kenapa manusia itu menjadi kanut? Menjadi kufur nikmat tadi, menjadi dablek. Nah ini dijelaskan kata wa innahu lihubbil khair. Karena manusia itu ya, ini pakai kata wa innahu, artinya makna taukid. Artinya sungguh-sungguh ini bukan hanya sekedar, tapi sungguh-sungguh lihubbil khair. Manusia itu terlalu mencintai al-khair. Lihubbil khair itu mencintai kebaikan. Ya. Apa makna bil khair? Ini dimaknai oleh para mufassir bahwa al-khair itu adalah dunia. Karena terlalu mencintai dunia. Kenapa dunia disebut al-khair? Karena dunia itu bisa jadi alat kebaikan, wasilah kebaikan. Tentu di satu sisi selain menjadi alat kebaikan juga bisa menjadi wasilah alat untuk keburukan, kejahatan. Nah itu maka dunia disebut al-khair. Jadi manusia yang mencintai dunia walaupun jadi awal kebaikan ya, itu dikritisi oleh Allah. Dan dia terlalu mencintai ya, karena biasanya orang yang terlalu mencintai ya, al-khair, kebaikan dunia walaupun tujuan yang baik, lama-lama itu juga bisa menjadi tipu daya ya, menjadi tipu daya dalam ya, gitu.
Oke, itu yang dimaksud wa innahu lihubbil khairi. Nah, ini senada ya. Senada dengan makna apa dunia itu disimbolkan sama gaya misalnya dinar ya. Itu ya, dunia itu maksudnya dinar. Dinar itu satu mata uang yang sangat berharga, lebih berharga dari dirham. Apa itu dinar? Dinar itu ada berarti dari kata dinun dan narun. Dinun itu artinya agama, ya, artinya uang, duit, kita dijadikan sebagai sarana untuk apa? Untuk ya, beragama, ya, untuk menegakkan agama. Tapi juga apa? Dinar, uang, dunia itu bisa menjadi apa? Alat untuk menjerumuskan kepada api terhadap itu makna daripada. Jika manusia perlu mencintai itu, maka apa? Maka manusia itu apa? Menjadi manusia kanut. Dan penyebab manusia kanut itu salah satu penyebab utama adalah hubbul dunia, hubbul fulus, hubbul mal, cinta harta, hubbul jas, cinta pangkat, terus apa? Hubbul riasa, cinta kepemimpinan, ya, berebut kursi presiden, berebut kursi DPR, kursi menteri dan lain-lain, termasuk bagian dari apa? Wasilah-wasilah atau alat-alat yang bisa menjadikan manusia kanut, manusia gagah, manusia kufur, ya. Terus selanjutnya apa? Setelah Allah menjelaskan tentang penyebab manusia kanut karena hubbul mal, hubbul dunia dan macam-macam tadi. Maka Allah melanjutkan pada ayat ketiga. Gimana ayat? Wa innahu lahubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza busyira ma fil qubur wa busyira ma fis sudur. Apa artinya? Mungkin Allah memberikan warning, peringatan keras. Ya, dengan mencoba membawa alam pikiran manusia kepada apa? Kepada alam kebangkitan daripada alam kubur, alam barzakh. Itu hari pembalasan. Yaumul Qiyamah. Ini kenapa demikian? Apakah ya'lam, apakah dia tidak tahu? Dirabuk mafil kubur. Ketika nanti dia dibangkitkan dari kuburan. Apa tidak tahu balasannya, pedihnya, malapetakannya, kebingungannya, ketakutannya, apa dia akan mikir ke situ. Ingatkan dengan hari kebangkitan yang mana di situ nanti ada hari pembalasan baik dan khairan fa khairun, insyaallah kita amalnya baik akan dapat balasan baik, kita amalnya buruk akan mendapatkan balasan. Kemudian apa? Wa husila ma fi sudur. Ditambahkan oleh Allah. Wa husila ma fi sudur. Dan Allah akan membongkar ma fi sudur, apa yang disembunyikan di dalam dada-dada manusia. Artinya walaupun selama hidupnya dia berani menyembunyikan segala rahasia. Rahasia dirinya, rahasia perbuatannya, rahasia dosanya, ya, rahasia kelalaiannya, rahasia kekufurannya dan kegablakannya, dia bisa sembunyikan dari kehidupan manusia. Manusia nggak ada yang tahu, tapi Allah nanti akan membongkarnya, akan memperlihatkan semuanya pada yaumul mahsyar, masa kebangkitan. Ya, mana semua rekaman CCTV itu akan dimunculkan di hadapan orang banyak. Teman keluarga semua tahu rekaman jejak kehidupan kita di alam masyarakat. Nah, itu Allah mengingatkan dengan dua hal itu.
Ya. Dan kenapa kemudian Allah mengingatkan ya, terhadap apa hari pembalasan Yaumul Mahsyar tadi dan hal-hal yang disembunyikan dalam dada yang sampai anak dan keluarga kita tidak tahu sampai akhir hayat, tapi nanti semua akan lihat orang. Kenapa Allah mewangi dengan itu? Nah, ternyata ini kemudian oleh para ulama, khususnya ulama tafsir, kemudian disimpulkan bahwa ternyata obat untuk dunia itu ya harus diingatkan, harus banyak dengan mengingat apa? Mengingat kematian, mengingat alam kubur, dan mengingat apa? Hari pembalasan. Makanya ya tugas Rasulullah itu salah satunya selain basyiran, memberikan kabar gembira dengan surga itu kan fungsinya juga nadhiran, menakut-nakuti dengan apa? Dengan neraka, dengan siksa kubur maupun siksa di akhirat. Itu bisa disimpulkan bahwa ingat mati, ingat siksa di akhirat itu akan menjadi obat orang yang tidak untuk dunia berlebihan dengan siksa. Ya, makanya penting kita ini sering ngaji, jalan soleh di kehidupan orang soleh, ya, bercerita tentang apa, tentang hari akhirat itu bagian dari obat nafsu, ya obat nafsu supaya nafsu jangan terlalu liar, lalu mencintai ya, ini secara fisik itu mana? Wahusila nafsu itu inna rabbahum bihim yauma idzin. Artinya apa? Allah menutup ayat apa surat ini, inna rabbahu, sesungguhnya Tuhan kalian, inna rabbahum bihim, terhadap perbuatan mereka manusia yang ada di dunia adalah hobi, itu sangat teliti, hobi itu sangat teliti, ya, mengawasi, mengetahui terhadap hal-hal yang sangat detail, ya, dari perbuatan manusia. Artinya apa? Perbuatan manusia itu baik buruk kecil apapun tidak ada yang terlewatkan dari pengawasan Allah, karena Allah itu mempunyai sifat al-qadir. Nah ini ya uraian singkat dari surat Wal-Adiyat. Ya. Ini apa? Ya kesimpulan daripada surat Wal-Adiyat. Artinya apa? Kita selaku manusia mestinya kita ya, malu terhadap apa ya binatang ya, karena binatang oleh Allah dikesankan disimbolkan sebagai makhluk yang intelektual yang sangat, karena kitanya manusia itu terlalu banyak berleha-leha, terlalu banyak santai, ya, terlalu banyak santai. Kalau dibandingkan dengan surah itu jauh tidak. Makanya ini sebenarnya ajaran yang sangat berharga, ya, supaya kita juga bercermin kepada makhluk-makhluk Allah, ya, baik itu dari kata maupun dari makhluk-makhluk yang lainnya yang tidak dijadikan contoh oleh Allah. Nah, itu bagian daripada ayat-ayat kaumnya. Jadi ya, makhluk Allah apapun yang ada di muka bumi selain manusia, itu bagian dari ayat-ayatnya yang harus diikrah, harus dibaca, harus kita gabungi, harus dipikirkan, harus direnungkan. Kita itu tidak cukup hanya membaca ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat kitab yang tertulis. Kita perintahnya memang disuruh baca ayat-ayat kauniyah yang berada di balik kitab Allah. Alam semesta itu, langit, bumi, dan tujuannya apa kita supaya ikra tadabbur gitu, ya, merenungkan ayat-ayat Allah tadi, ya, terutama ayat-ayat kauniyahnya. Nah, di situ di akhir surat Al-Alaq itu ditutup wasjud waqtar, supaya manusia lebih sujud
lebih nunduk, lebih taat. Waktu dan lebih mendekat kepada Allah. Itulah tujuan daripada ngaji. Ikhlas, baca Al-Quran, ngaji, apapun hukum Allah. Itulah barangkali bagaimana kepada Allah Subhanahu apa? Allah maafkan kita akan beri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala